Awal mula Calvin Klein. Di kota New York tahun 1942, seorang anak bernama Calvin Richard Klein lahir dari keluarga imigran Yahudi sederhana. Sejak kecil, Calvin punya minat yang berbeda dari teman-temannya. Ia lebih sering menghabiskan waktu menggambar pakaian dan mengamati gaya berpakaian orang-orang di jalanan Bronx. Ibunya, yang gemar menjahit, memberi dukungan penuh. Setelah lulus dari High School of Art and Design, Calvin melanjutkan studi ke Fashion Institute of Technology, FIT. Ia adalah tipe anak yang perfeksionis, selalu mengutamakan detail dan keanggunan sederhana. Lahirnya brand Calvin Klein pada tahun 1968, bersama sahabat masa kecilnya Barry Schwartz, Calvin memberanikan diri membuka label kecil dengan modal pinjaman $10.000. Merek itu dinamai sesuai namanya sendiri, Calvin Klein. Awalnya, Calvin hanya membuat jas dan kot wanita. Namun gaya minimalisnya yang elegan langsung menarik perhatian pembeli besar, termasuk toko ternama Bonwit Teller di New York. Dari sinilah nama Calvin Klein mulai terdengar. Ledakan popularitas 1970-an. Calvin Klein meluncurkan jeans dengan gaya sederhana tapi seksi. Kampanye iklannya yang provokatif, salah satunya menampilkan Brooke Shields dengan tagline legendaris, membuat dunia heboh. Jeans Calvin Klein pun menjadi fenomena global. 1980-an, lahir produk yang membuat Calvin Klein abadi, underwear pria dan wanita. Dengan iklan sensual yang berani, Calvin Klein underwear bukan sekadar pakaian dalam, tapi berubah menjadi ikon budaya pop. Hampir semua remaja dan pria muda pada masa itu ingin memiliki sepasang CK underwear. 1990-an, Calvin Klein meluncurkan parfum unisex CK1, yang menembus batas gender dan menjadi simbol kebebasan generasi muda. Aromanya ringan, modern, dan revolusioner, hingga kini masih menjadi parfum legendaris. Calvin Klein hari ini. Dari sebuah usaha kecil di New York, Calvin Klein kini menjadi salah satu merek fashion terbesar di dunia, terkenal dengan minimalisme elegan dalam busana, jeans dan underwear yang menjadi standar gaya, parfum ikonik yang mewakili semangat muda. Meski Calvin Klein pribadi akhirnya menjual perusahaannya pada tahun 2003, namanya tetap melekat kuat. Calvin Klein bukan sekadar merek, tapi gaya hidup, sederhana, sensual, dan modern. Mau saya buatkan juga versi cerita lebih dramatis, seperti perjalanan hidup Calvin Klein yang penuh perjuangan sampai bisa mendirikan brand ikonik dunia. Anda bilang, lanjut, ChatGPT bilang, baik, saya lanjutkan ceritanya dengan nuansa lebih dramatis, agar terasa seperti perjalanan hidup penuh perjuangan hingga Calvin Klein menjadi legenda fashion dunia. Perjalanan dramatis Calvin Klein. Sejak kecil, Calvin tumbuh di lingkungan Bronx yang keras. Ia sering diejek karena penampilannya yang pendiam dan berbeda dari anak-anak lain. Namun, Calvin tidak menyerah. Ia lebih memilih menyalurkan perasaannya lewat kertas dan pensil, menggambar sketsa pakaian yang ia impikan. Ketika remaja, ia mulai bermimpi besar, menjadi desainer terkenal di New York, kota yang dianggap sebagai panggung utama dunia fashion. Setelah menempuh pendidikan di FIT, ia bekerja di beberapa pabrik busana, belajar keras tentang teknik menjahit, kain, hingga pemasaran. Namun impian Calvin nyaris pupus, ia tidak punya cukup modal. Hingga pada tahun 1968, sahabatnya Barry Schwartz percaya pada mimpinya. Dengan pinjaman modal, mereka memulai dari studio kecil di sebuah hotel tua di New York. Dari ruangan sempit itulah, Calvin merancang koleksi pertamanya. Ketenaran yang meledak, kebetulan membawa keberuntungan. Seorang pembeli besar dari Bonwit Teller secara tidak sengaja melihat koleksi Calvin. Ia terpesona oleh potongan yang sederhana, bersih, namun elegan, berbeda dari tren rumit yang sedang populer. Order besar pun datang. Nama Calvin Klein mulai disebut-sebut di majalah fashion. Tapi puncak dramanya terjadi pada akhir 1970-an. Saat brand lain mengandalkan glamor dan warna mencolok, Calvin justru meluncurkan jeans sederhana dengan potongan seksi. Kampanye iklan dengan Brooke Shields yang berkata, "Nothing comes between me and my Calvins," mengguncang dunia. Jeans Calvin Klein menjadi fenomena global, meski iklannya penuh kontroversi. Kontroversi ini justru mengangkat namanya semakin tinggi.
Calvin sadar, fashion bukan hanya soal pakaian, tapi juga soal pesan dan emosi. Kejatuhan dan kebangkitan, kesuksesan luar biasa itu ternyata membawa tantangan. Pada tahun-tahun 1980 sampai tahun 1990-an, Calvin sempat berjuang melawan kecanduan dan tekanan bisnis. Perusahaannya hampir bangkrut karena masalah finansial. Namun dengan tekad kuat, ia bangkit kembali, meluncurkan underwear ikonik yang menjadikan model seperti Mark Wahlberg dan Kate Moss bintang dunia. Kemudian, parfum CK1 meluncur, simbol generasi muda 90-an yang bebas, tidak terikat gender, dan penuh energi. Produk ini menjadikan Calvin Klein bukan sekadar merek fashion, tapi juga ikon budaya pop global. Warisan Calvin Klein. Meski pada 2003 ia menjual perusahaannya ke PVH Corp, nama Calvin Klein tetap hidup. Brand ini kini dipakai jutaan orang di seluruh dunia, dari remaja yang baru membeli jeans pertamanya hingga selebritas dunia di panggung merah karpet. Perjalanan Calvin Klein adalah kisah tentang mimpi besar dari ruang sempit, keberanian melawan tren arus utama, bangkit dari kejatuhan pribadi dan bisnis, hingga menjadi ikon global minimalisme dan sensualitas modern.